Selamat malam buat anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Selamat malam kepada Bapak Dirpropam Mabes Polri di Jakarta. Izin Pak Dirpropam, saya mau menceritakan kronologis daripada Dumas kami yang telah kami sampaikan ke Propam Polda tepat pada tanggal 18 Mei bulan kemarin, yang mana isinya adalah dugaan pelanggaran kode etik di tubuh Polisi Republik Indonesia, yaitu oknum polisi yang bertugas di Polsek Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Siap salah, Pak Dirpropam Mabes Polri. Izinkan saya menceritakan kronologis apa yang terjadi sebenarnya tentang masalah dugaan kami, yaitu pelanggaran kode etik di tubuh Polri yang kami maksud. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, siap salah Pak Dir, bahwa di Torgamba kebetulan adalah satu kecamatan yang hampir dikelilingi badan usaha milik negara, yaitu PTPN 3. Bahwa di sana sangat sering terjadi adanya pencurian kecil-kecilan yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu, termasuk emak-emak yang janda yang tidak mampu mencari nafkah maksimal karena faktor usia dan kesehatannya. Maka dalam hal ini sering terjadi mereka itu mencari berondolan ke lokasi perkebunan PTPN 3 tersebut. Bahkan ada juga sebagian sampai mengegrek atau mendoros buah sawit sampai 2 atau 3 janjang. Dalam insiden itu, pihak Hansip daripada PTP 3 menangkap si pelaku, dan biasanya di sana kalau ada yang tertangkap melakukan yang seperti itu langsung dibawa ke Polsek. Saya Hasyim Armata, Ketua DPC FBI Labusal, yang juga kami punya kantor di sana. Bahkan tidak terhitung lagi berapa kali masyarakat itu mengadu nasibnya ke kantor kami akibat daripada permasalahan tersebut. Dalam hal ini kami mencoba mengklarifikasi kiranya pihak PTP 3 memberikan dispensasi. Bila penting, mungkin yang tepat menurut kami adalah hukum sosial, atau memberikan solusi atau pendapat-pendapat lainnya yang bisa membantu masyarakat yang kurang mampu tersebut sehingga tidak melakukan pencurian TBS sawit. Tetapi sayang, upaya itu tidak mempunyai arti sama sekali. Jadi beberapa orang yang telah ditangkap, baik laki-laki maupun perempuan, itu rata-rata orang yang tidak mampu. Bahkan sudah umurnya pun lansia. Anehnya, begitu mereka ini diserahkan ke Polsek Torgamba, langsung ditahan.
kami tidak tahu persis tentang masalah seperti apa sebenarnya aturan main daripada Perma nomor 2 tahun 2012 atau nomor lainnya. Tapi kami pernah baca, artinya si pelaku kejahatan yang nominalnya di bawah 2,5 juta tidak boleh dikurung badan. Tetapi apa yang terjadi dengan bukti lengkap dari kami, yaitu rekaman. Pada saat itu seorang suami yang bermarga M. Munte melakukan pencurian 4 janjang. Malang nasibnya tertangkap oleh Hansip dan langsung dibawa ke polsek. Jadi di polsek itu menurut istrinya harus memberikan sejumlah uang baru suaminya keluar. Tidak disebut jumlah uangnya seberapa, karena merasa istrinya tidak mempunyai uang sejumlah yang disebut. Istrinya datang ke kantor FBI dan melaporkan tentang masalah hal itu. Lalu saya jawab, apa buktinya bahwa mereka itu minta uang? Iya, mereka itu maksa. Kalau nggak dikasih katanya 5 juta, suami saya nggak bisa keluar. Tawar-menawar, 4 juta, 3 juta, dan nggak tahu seterusnya, mereka itu yang tahu. Tetapi kami kan memaksakan gimana supaya istrinya membuktikan permasalahan tersebut. Pada saat itu juga istrinya merekam pembicaraan mereka itu dan kita ada mendengar. Ya. Di situ ada transaksi antara istri si pelaku dan seorang juper oknum polisi yang ada di Polsek Turgamba. Jelas rekamannya. Dan beberapa yang lain, pencurian yang lain ada 2 orang. Yang menurut warga, yang 2 orang ini telah residivis. Anehnya, yang dalam 2 orang ini, yang satu dikeluarkan padahal sudah residivis menurut warga. Dan ada yang mau menyaksikan itu. Sementara yang satu lagi ditahan dan berjalan sampai ke pengadilan dan dikenakan hukuman 3 bulan, dijalani selesai. Ada informasi daripada warga bahwa yang keluar itu memberikan sejumlah uang. Berdasar dari rekaman tersebut, wajarlah kami menduga bahwa adanya sesuatu yang kurang beres ataupun pelanggaran kode etik Kepolisian Republik Indonesia oleh oknum kepolisian Polsek Turgamba. Dan beberapa orang yang telah kami himpun, orang yang pernah masuk ke dalamnya, yang melakukan hal yang sama, ditahan sampai 2-3 hari. Seorang mak-mak yang sudah tua mengaku dan mau menyaksikan bahwa dia memberikan uang, sejumlah uang, baru dia keluar. Mau mereka itu. Permasalahan ini saking seringnya terjadi, beberapa kali mengadu ke kantor FBI, maka pengaduan ini kami coba membuat dumas ke Propam Polda Sumut tepat di tanggal 18 Mei 2022. Yang mana bunyinya di sana adalah dugaan pelanggaran. Kronologis ini kita ceritakan, kami ceritakan. Ya. Setelah pengaduan sampai, kami menunggu tindak lanjut daripada pengaduan tersebut. Seminggu kemudian
kami mempertanyakan SP2HP-nya ke Propam, tetapi tidak kunjung diberikan. Kita nggak ngerti apa maksudnya. Dalam kejadian tersebut, kami sebagai wadah, inilah sudah salah ngomong, sudah jadi wabah. Kami sebagai FBI, ya, sebagai wadah, menyampaikan pengaduan daripada masyarakat tersebut, merasa ada yang janggal. Beberapa kali kita pertanyakan melalui WhatsApp, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya kami melakukan aksi ke Polda pada saat itu, dan aksi kami itu diterima untuk audiensi ke dalam dan langsung bertemu di sana dengan katanya kami nggak kenal, yaitu Paminal Propam Polda Sumut. Dan pihak Propam berjanji akan menindaklanjuti segera. Ya. Benar, kira-kira 1 minggu setelah kami lakukan aksi, kami tahu persis bahwa pihak Propam ada berkunjung ke Polsek Torgamba, bahkan singgah ke kantor kami. Kami merasa lega karena perasaan kami merasa terjawab, sehingga kami artinya tidak kaku ketika warga bertanya kepada kami tentang masalah tindak lanjut pengaduan tersebut. Sering berjalannya waktu, bahkan sampai hari ini sudah hampir 2 bulan. Kami minta terus. 2 minggu setelah pihak Propam itu dari Labusel, kami bertanya tentang masalah SP2HP-nya. Bahkan sekali 2 hari kami tanya melalui WhatsApp. Kami merasa seakan-akan ada yang janggal, dikarenakan jawab mereka belum ditandatangani, tunggu, sabar, dan sebagainya. Bahkan sampai malam ini juga, sore tadi lagi saya pertanyakan, kenapa saudara resah tentang masalah SP2HP? Ini lengkap chattingan kami. Jadi jelas di chattingan itu sudah berhari-hari kami pertanyakan, tapi tidak pernah ada jawaban. Akhirnya saya selaku manusia biasa, wajar juga saya punya emosi, dan saya mau tahu sebenarnya seperti apa hukum itu. Ya, karena yang saya tahu 3 hari setelah pengaduan, saya rasa nggak salah dipertanyakan tentang masalah SP2HP-nya. Ini bahkan sudah hampir 2 bulan. Apakah salah dipertanyakan? Mohon kepada Dirpropam Mabes Polri diberikan pencerahan kepada kami. Kiranya kami lebih mengerti tentang masalah hukum, sehingga kami tidak salah kaprah. Terakhir, melalui voice note saya ucapkan, bagaimana Pak tentang masalah SP2HP-nya? Tetapi tidak dijawab. Akhirnya saya katakan melalui voice note, oke lah, kalau begitu pantas. Saya bilang, artinya begini pantasnya. Sedangkan kami saja dari wadah, ya, dari Forum Batak Intelektual, ya, hampir tidak digubris. Bagaimana kalau masyarakat hanya sendiri saja? Jadi kalau begini adanya Pak, kami akan mengadu ke Dirpropam Mabes. Lalu dengan cepat Bapak itu membalas, silahkan, siapa yang melarang Anda mengadu? Maka setelah pikir punya pikir, dalam jawaban ini, saya selaku Ketua DPC yang sekaligus punya atasan, tentu ada DPD dan DPP. Permasalahan ini saya sampaikan pada ketum kami, yaitu Leo Situmorang SAMH. Dan beberapa menit setelah saya WA,
diarahkannya saya tukar pikiran dengan Pak Sekjen FBI Pusat. Begitu diarahkan, saya langsung telepon. Kami bercerita tentang masalah hal ini. Maka Pak Sekjen menyarankan supaya dibuat surat, ya, dan dibuatkan kronologis yang sebenarnya supaya pihak DPP nantinya yang menyampaikan ke Propam Mabes Polri. Sedikit merasa lega karena kami dari bawah ini merasa terlindungi oleh atasan kami, yaitu Dewan Pimpinan Pusat. Ya, maka dalam hal ini, di dalam video ini saya memohon kepada Bapak Propam Mabes Polri bahwa surat yang telah kami buat itu dilampirkan langsung dengan rekaman antara istri si pelaku dengan seorang Juber yang jelas di situ bisa diartikan tawar-menawar tentang masalah sejumlah uang supaya suaminya bisa keluar. Ini telah kami sampaikan, bahkan tembusannya kami buat ke Kapolda Sumut. Artinya dalam hal ini kami merasa kurang puas, Pak Dirpropam Mabes Polri. Kami merasa kurang puas, yang mana seperti yang telah saya ceritakan tadi, kami tidak bisa mendapatkan SP2HP-nya. Jadi akhirnya menjadi beban mental ketika masyarakat itu mempertanyakan, kami tidak bisa menjawab. Maka dalam hal ini, kami akan buat surat ke DPP FBI atas kop surat kami langsung, kiranya dibantu untuk menyampaikan sekaligus mungkin konfirmasi atau apapun sifatnya yang berkenan dengan hal ini ke Propam Mabes Polri. Izin Pak Propam Mabes Polri, kami pernah mendengar dalam YouTube Pak Wakapolri mengatakan dengan tegas bahwa apabila ada oknum Polri yang melakukan pungutan-pungutan liar, saya akan pecat di tempat. Itu kata Pak Wakapolri. Jadi dalam hal ini, jujur kami masyarakat mendengar hal itu lega. Bahkan dari makna daripada perkataan Wakapolri inilah yang membuat kami tambah berani untuk melaporkan atau mengadukan dugaan-dugaan kami ulah-ulah oknum kepolisian di lapangan. Jadi ini sudah kami sampaikan melalui jalur ke Propam Polda Sumut, tetapi sampai hari ini seperti yang saya bilang tadi barusan, kami belum tahu bagaimana hasil perkembangan penyelidikan pihak Propam dalam laporan tersebut. Bahkan melalui WA kami mengatakan, bila dipentingkan tambahan-tambahan saksi, kami punya saksi yang nyata pada saat itu memberikan uang supaya dia bisa keluar. Begitu. Jadi dari sejumlah bukti-bukti ini tadi, inilah dasar kami membuat surat ke Propam Polda Sumut, yang mana hal di situ kami buat dugaan pelanggaran kode etik. Jadi seharusnya dugaan ini, ya mungkin kami nggak mengerti ya seperti apa peraturannya. Tapi perasaan kami seharusnya pihak Propam lah menelusuri dugaan kami tersebut, dan apabila ada unsur pidananya, harapan kami supaya ditindak. Ini persoalannya. Jujur saja, saya jadi bingung. Badan usaha milik negara, ya. Kalau saya pernah baca, walaupun saya tidak pintar,
ya, dan bangga tentang masalah kata badan usaha milik negara. Karena berarti kalau negara itu saya kan ada di dalamnya. Artinya, kalaulah contohnya kenakalan kecil-kecilan, atau mungkin karena keterpaksaan, ini kan harapan saya kiranya dianggap pencurian keluarga. Kecuali berulang-ulang, dibuat peringatan tapi tetap melakukan hal yang sama, atau residivis, ya nggak masalah ditangkap. Ini persoalannya. Dan dalam hari ini Pak Dirpropam Mabes Polri dengan tidak mengurangi rasa hormat kami tidak berpihak kepada kejahatan. Tapi kami ingin bagaimana supaya hukum kita tempatkan menjadi panglima tertinggi di negara yang kita cintai ini. Ini harapan kami. Kalau juga nantinya setelah kami mengadu ke Propam Mabes Polri juga tidak ada tindak lanjut atau tindakan, kemanalah kami? Ya, akhirnya mungkin kami nantinya berasumsi, ya, bahwa tulisan yang ada di kantor polisi, yaitu pelayan dan pelindung masyarakat, jangan salahkan kami kalau kami hanya menganggap itu hanya slogan-slogan yang tidak berarti. Makanya dalam hal ini kepada Bapak Dirpropam Mabes Polri, kami memohon supaya ini sesegera mungkin ditindaklanjuti. Satu hal, Bapak, kami melakukan hal ini bukan tidak ada risiko. Kami dihantui daripada bayangan-bayangan negatif. Ya, jangan salahkan kami berpikir atau merasa dihantui dalam hal itu. Karena kami menduga bahwa sering terjadi kinerja oknum polisi itu di lapangan identik dengan preman berdasi. Ya. Jadi jangan salah tentang masalah dugaan kami. Maka dalam hal ini Pak Dirpropam Mabes Polri bersembah kami 10 jari, ke-11 kepala kami, ke-12 roh kami, memohon kepada Dirpropam Mabes Polri, kiranya pengaduan kami ini segera ditindaklanjuti, dan apabila terdapat unsur pidananya, kami mohon supaya ditindak segera. Dan kami berjanji, apabila masih dibutuhkan tentang masalah saksi-saksi yang harus kami hadirkan, kami akan menghadirkannya apabila ada ongkos kami untuk membawanya. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Amin.